Hello, good morning, my dear students. Welcome to our class. How have you been? I hope this morning you are in a good condition and still enjoy our home-based learning. Well, today our discussion is about passive voice. So what is passive voice? Let me give you this illustration on the next slide. Student, can you see in this picture? In this picture, the girl is eating donut, right? Jadi dalam gambar ini, seorang gadis sedang memakan donat. Nah, the girl is eating donut here is active sentence. The girl is eating donut adalah kalimat aktif. Nah, gimana caranya kalau kita pengen mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Kalimat pasif dari the girl is eating donut, apakah donut eats me? Can it? Bisa nggak donat memakan kita? Tentunya nggak bisa ya. Jadi, bentuk dari kalimat pasif the girl is eating donut itu bukan donut eats me, because donut cannot eat me, karena donat nggak bisa makan kita. Jadi bentuk pasif dari kalimat seorang gadis makan donat itu bukan donat makan saya, ya. Tapi gimana bentuk pasifnya? Kita lihat next slide. Oke, passive voice, kalimat pasif adalah kalimat yang patternnya, rumusnya itu objek dalam kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Sekali lagi, objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian diikuti verb dan diikuti objek. Objek di sini adalah subjek dari kalimat aktif. Oke. Jadi kalimat aktif I'm eating donut. Saya memakan donut. Kemudian diubah menjadi kalimat pasif yaitu donut is being eaten by me. Ini adalah kalimat pasifnya, bukan donut eats me, bukan donat makan saya, tapi donat dimakan saya. Begitu ya. Sekali lagi, kalimat aktifnya saya memakan donat. Kemudian kalimat pasifnya donat dimakan oleh saya. Ya. Next, pattern of passive. Rumus dari pasif adalah subjek yang diikuti to be and verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, past participle. Sekali lagi, subjek diikuti to be, kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ingat, subjek di sini adalah objek di kalimat aktif, ya. Seperti ilustrasi box dalam warna orange. I'm eating donut. Di sini donatnya berubah menjadi subjek di kalimat pasif, ya. Oke, next. Nah, di sini adalah pattern dari beberapa tenses, rumus pasif dan aktif dari berbagai tenses. Please focus with the colors. Kamu fokus di kata yang berwarna. Oke. Yang warna orange ini adalah kata kerja aktif. Kemudian yang berwarna hijau, the green colors, di sini adalah
kata kerja bentuk pasif. Example, dari simple present atau present simple, I do my homework, saya mengerjakan PR. Kemudian pasifnya, my homework is done by me. Boleh ya? Jadi di sini objeknya dihilangkan, di-omit. Boleh. My homework is done. PR dikerjakan. Oke. Saya mengerjakan PR. PR dikerjakan oleh saya. Do berubah menjadi is done. Karena pattern dari pasif adalah subject plus to be. Jadi harus ada to be-nya di sini. Dan diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi semuanya dari atas sampai bawah adalah kata kerja bentuk ketiga. Oke. Next, dari present simple do berubah menjadi is done. Jangan lupa to be-nya. Present continuous, I am doing, berubah menjadi is being done. Did, past simple, verb 2, change to be was done. To be plus verb 3. Next, past continuous, was doing, change to was being done. Berubah menjadi was being done. Next, have done and had done berubah menjadi has been done and had been done. Will do for future simple berganti menggunakan will be done. Future be going to juga berubah menjadi is going to be done. Must do model di sini berubah menjadi must be done. Model perfect have been done berubah menjadi should have been done. So students, please focus with the colors of the word. Fokus pada kata yang diwarnain ya. Yang merah adalah aktifnya, kemudian yang hijau adalah bentuk dari pasif. Sekali lagi, bentuk dari pasif adalah subject diikuti to be. Jadi harus ada to be-nya. Apakah itu present ataukah past? And then followed by verb 3. Ingat-ingat, pasif itu kata kerjanya bentuk ketiga. Jadi kamu harus ingat-ingat. You should remember the third verb, kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan sekarang kamu harus bisa menguasai kata kerja bentuk ketiga. Oke, sampai di sini jelas. Next, to make you more understand, let me give you next sample. Oke, dari contoh di sini, I give you active sentence. Saya kasih kamu contoh kalimat aktifnya. He opens the door. Dia membuka pintu. Kita analisa. Dia sebagai subjek, and then opens sebagai verb, objek adalah the door. He opens the door. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif itu subjeknya diambil dari objek kalimat aktif. Kita tarik ke sini menjadi the door. Saya membuka pintu. Maka pasifnya pintu dibuka oleh saya, ya. Pintu subjek, kemudian opens. Opens itu adalah verb 1, tensesnya simple present, maka diubah menjadi to be plus verb 3. To be-nya present yaitu is. Kenapa di sini is? Karena present. Present itu kan ada is, am, are. Terus kenapa di sini is? Karena subjeknya adalah the door, subjeknya pintu, dan pintunya hanya satu. Maka to be-nya pakai is. Next, kata kerja bentuk ketiga dari open adalah opened. Ya, objek dari subjek kalimat aktif, yaitu he sebagai subjek, kemudian diubah menjadi objek menjadi him.
Sekali lagi, he opens the door adalah kalimat aktif. Kemudian ubah menjadi kalimat pasifnya menjadi the door is opened by him. Dia membuka pintu. Kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya, pintu dibuka oleh saya. Oke, next. Contoh selanjutnya, Budi is cleaning classroom now. Di sini Budi sedang membersihkan kelas sekarang. Ya, is cleaning. Maka tensesnya adalah present continuous, sedang berlangsung. Kamu harus ingat di slide sebelumnya yang ini present continuous adalah rumusnya to be plus being plus verb 3. Jadi kalau continuous itu ada being-nya, ya. To be ditambah being plus verb 3. Kita lihat contohnya. Budi is cleaning classroom now. Kita tarik, kita ubah menjadi kalimat pasif. Budi sedang membersihkan kelas. Maka kalimat pasifnya kelas sedang dibersihkan Budi. Ya, classroom is being cleaned by Budi now. Oke, jelas ya. Next, dog attacked my sister. Di sini attack, saya pakai kata kerja bentuk kedua, verb to. Kamu ingat, kata bentuk kedua, kata kerja kedua itu tensesnya adalah past tense. Jadi kamu harus mengubah kalimat pasifnya di tenses past tense. Oke. Dog attack my sister. Kalimat pasifnya my sister karena past tense, maka to be-nya was, bukan were, karena my sister satu orang, singular subject. My sister was attacked by dog. Oke, sampai sini jelas ya. So, student, pada kalimat pasif itu bisa dibentuk jika kalimat aktifnya mempunyai objek. Ingat, kalimat pasif bisa dibentuk jika kalimat aktifnya mempunyai objek. Jika kalimat aktif tidak mempunyai objek, maka tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. For example, contoh, saya makan di restoran. I eat in the restaurant. Apakah bisa dirubah menjadi kalimat pasif? Of course not, because the sentence doesn't have object. Karena dalam kalimat tersebut tidak ada objek. Saya makan di restoran. Di restoran itu adalah keterangan tempat. Jadi, kalimat aktif yang tidak mempunyai objek tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Ya, sekali lagi, I eat in the restaurant cannot be changed into passive because in active there is no object. Okay, very good. Just to remind you student, kenapa nggak bisa diubah ke pasif? Karena objek dalam kalimat aktif itu nanti akan menjadi subjek di kalimat pasif, ya kan? That's why kalimat aktifnya harus punya objek. Kalau kalimat aktifnya tidak punya objek, maka tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. It is clear? Jelas ya tentang passive voice? If you already understood about passive voice, next going to the next material student. Materi berikutnya adalah first conditional. Jadi materi sebelumnya itu nanti tentang pasif,
Nah, sekarang kita discuss tentang first conditional. Conditional sentence tipe pertama. Structure atau patternnya adalah if, simple present, simple future. Di situ ada if, jika. Maka first conditional itu adalah salah satu kalimat pengandaian. There are three kind of conditional sentence. First type, second type, and third type. Tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Nah, pada pelajaran kamu kali ini adalah masih first conditional atau kalimat pengandaian tipe pertama. Di tipe pertama, patternnya masih simple present, simple future. Ingat ya, if, simple present, simple future. Simple present saya jabarkan menjadi subject plus verb 1 with s or es. Then subject plus will or will not plus verb 1. Oke. Verb di sini verb 1 karena present ya. Nah, kamu bisa di-review lagi materi tentang simple present. Kenapa di sini ada S, ada IS? S ada IS di sini berlaku jika subjeknya singular. Tapi jika subjeknya plural, kamu cukup pakai verb 1. Next, the function of first condition. Kalau kamu pakai first conditional, itu to talk about possibilities in the present or in the future. Jika kamu menggunakan first conditional itu, jika kamu membicarakan tentang sesuatu yang memungkinkan, ya, memungkinkan atau bisa nyata pada saat sekarang atau di masa depan. Jadi masih bisa nyata, itu first conditional. Example, it is rains, I will stay at home. Hujan ya kali ini, jadi saya akan di rumah aja. Nah, itu bisa real, bisa possible. Ya, kamu bisa di rumah kalau hujan. Ya, masih bisa dijangkau kenyataannya. Next, the second, if I wake up late, I will miss the bus. Kalau saya bangun terlambat, jika saya bangun terlambat, saya akan ketinggalan bus. Can be fact. Bisa nyata dan emang benar kalau saya bangun terlambat itu saya ketinggalan bus. Ya. Karena tadi fungsi dari first conditional adalah to talk about possibilities in the present or in the future. Jadi membicarakan tentang kemungkinan pada saat sekarang atau yang akan datang. Rains kembali diberi warna. Di sini simple present. It, subjeknya adalah singular, maka pakai S ya. It rains. And then followed by simple future, will stay at home. Will or will not plus verb 1. Kalau negatif berarti will not. Kalau positif berarti will stay at home. Kalimat kedua, wake di sini juga simple present. Kemudian will miss di sini adalah simple future. Okay, next. Nah, once again, conditional sentence type 1, you can use it for prediction, promise, possibility, cause, and consequence. And the structure, bentuknya, bentuk kalimat atau struktur kalimatnya, if plus present simple, if diikuti present simple atau simple present, dan simple future. For examples, you can read this sample, student. If I find him address, I will send him an invitation. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirim dia undangan. Bisa nyata ya, dan bisa kamu buktikan. Maksudnya jika kamu tahu alamatnya, kamu bisa kirim undangan.
The second sentence, if you study hard, you can pass your exam. Kalau kamu belajar, kamu bisa lulus ujian. Ya, bisa kamu jangkau dan ini bisa kamu faktakan atau buktikan. Next, if I find a girl this summer, I will marry her. Kalau saya menemukan seorang gadis di musim summer ini, saya akan menikahinya. If it rains, we will go to the cinema. Next, if you lend him some money, he may not give it back to you. The last, if she doesn't leave the house, everything will be bad. So student, from the sentence number 1 until the last sentence, it is clear, right? The pattern of type 1. Jadi jelas ya, kalau conditional sentence tipe 1 adalah strukturnya if plus simple present plus simple future. Okay, student, I think that's all for our discussion today. Sampai di sini diskusi kita. Selanjutnya, if you still have a question, let me know. Silakan bertanya